wawancara yang juga sudah kami siapkan untuk Anda, di mana terkait dengan Kadin Nusa Tenggara Timur perluas peluang kerjasama dengan Darwin Australia. Di mana pendengar RRI, seperti kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama antara pemerintah Kota Kupang bersama Kadin NTT dengan Darwin Australia. Lalu seperti apa peluang dan manfaat kerjasama ini bagi dunia usaha serta masyarakat Nusa Tenggara Timur? Untuk membahasnya, kita sudah bersama Ketua Umum Kadin NTT, Bapak Bobby Lianto. Selamat pagi, Pak Bobby. Selamat pagi, Kristi. Ya. Para pemirsa Radio Pros dari ND dimanapun berada, salam sehat, salam kebangkitan ekonomi NTT. Baik, salam sehat, salam kebangkitan ekonomi NTT. Pak Bobby minta waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND terkait dengan kerjasama Kadin NTT yang menjajaki kerjasama dengan Darwin Australia. Ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama nih Pak dari kerjasama ini? Ya, jadi memang ini adalah sebenarnya kelanjutan dari hubungan yang kita sudah perjuangkan sejak 3 tahun lalu ya. Dan yaitu sebenarnya adalah kerjasama sister city antara Kota Kupang dan Kota Darwin, di mana kerjasama ini kemudian disetujui oleh pihak Darwin itu dengan memulai dengan yang namanya Friendship City dulu sebelum masuk kepada Sister City, dan ini sudah disetujui oleh pihak pemerintah Darwin City sebenarnya 3 tahun yang lalu dan sudah di ACC, tetapi sign kerjasamanya itu tidak tercipta, tidak terjadi karena pada saat itu PJ, jadi di Kota Kupang waktu itu belum ada wali kota definitif, PJ wali kota, tetapi prinsipnya sudah. Nah, waktu itu tidak sempat dilakukan penandatanganan. Kadin membina hubungan kerjasama melalui antara Kadin NTT dan Kadin Northern Territory. Kalau di sana Kadinnya disebut CCI atau Chamber of Commerce and Industry Northern Territory Australia. Komunikasi kami terus sudah berlangsung, bahkan kerjasama yang sudah kita lakukan terus menerus. Namun untuk mendukung untuk satu kerjasama kota, maka kami mendorong pemerintah Northern Territory, Mayor Darwin City ya, untuk melakukan kerjasama dengan wali kota Kupang. Dan ini puji Tuhan sudah ada respon yang baik, khususnya di bulan depan itu ada satu kegiatan yang setiap tahun dilakukan oleh pihak pemerintah kota Darwin yang disebut dengan Darwin Fusion. Darwin Fusion ini adalah satu kegiatan yang tahunan, di mana suatu kegiatan besar kota Darwin yang mengundang para kota-kota sahabat, para sister city, dan di sini diharapkan bisa dilakukan penandatanganan MOU atau LOI dari kerjasama Kota Kupang dan Darwin City. Baik. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik ya, Darwin Fusion yang akan diselenggarakan bulan depan begitu ya, Pak Bobby ya. Oke, ini sektor apa saja nih yang menjadi peluang dari kerjasama yang tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat NTT nih, Pak Bobby? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau ditanyakan faktor apa kerjasama apa saja sektornya, ya. Jadi ini memang Darwin Fusion itu sebenarnya adalah program hubungan internasional yang
digagas oleh pemerintah Kota Darwin, ya, dan itu untuk memperkuat kerjasama dengan kota lain. Dan yang bidang yang tentu kita dorong dalam kerjasama ini adalah ada beberapa. Yang pertama tentu di bidang ekonomi. Ya. Pertama itulah kenapa Kadin berperan penting sebagai dunia usaha. Jadi ini is not just G2G atau government to government, tapi we try business to business, ya. Dan itu komunikasinya melalui Kadin dan CCI atau Chamber of Commerce and Industry. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita juga mendorong kerjasama di bidang pendidikan. Pendidikan ini ya antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi. Nah, itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, ya, terus bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Ya, sekolah, beasiswa juga bisa salah satu yang didorong. Kemudian yang ketiga adalah di bidang budaya dan pariwisata. Ya, pertukaran budaya, bidang maksudnya untuk saling mempelajari budaya dan mendorong pariwisata. Dan kemudian yang berikut tentu di bidang olahraga, dan juga yang lain selain itu adalah tentu antara kebijakan pemerintah, dan diharapkan dengan dasar kerjasama ini bisa membuka penerbangan langsung dari Kupang dan Darwin, karena menyambut bahwa Bandara El Tari sudah kembali menjadi bandara internasional. Itu juga salah satu goal kita yang kita mau dorong. Baik. Terima kasih. Baik, ini menariknya berbagai sektor, ya. Ini untuk kerjasamanya dan peran Kadin sendiri nih, Pak Bobby, dalam membuka akses dan peluang bagi pelaku usaha lokal melalui kerjasama ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi Bu, sebenarnya begini ya, Kupang itu kira-kira 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak Australia. Pernah ada sister city between kota Kupang dan Palmerston. Palmerston itu salah satu kota di pemerintah Northern Territory, ya, di provinsi Northern Territory, salah satu kota kecil yang agak jauh dari Darwin. Tetapi itu waktu itu masih di zaman pemerintahan kota Kupang itu di bawah almarhum Bapak Eskalerik. Ya, itu kita pernah tahu, ya, sudah dilakukan kerjasama. Namun selain MOU yang ditandatangani, kemudian antara G2G itu tidak banyak yang berlangsung dan terputus lama sehingga tidak dilanjutkan. Nah, pada saat pembahasan 3 tahun lalu kami mengajukan sister city between kota Kupang dan Darwin City. Mereka menanyakan hal itu karena pengalaman dari hal itu tidak berjalan, ya, hanya antara G2G, dan kemudian kami dari pihak Kadin menyampaikan bahwa kali ini tentu kami tidak hanya G2G pemerintah, tetapi Kadin dan CCI itu melakukan komunikasi kerjasama sehingga kami mendorong. Maka terbentuklah sebenarnya kerjasama itu sudah dilakukan. Kenapa Kadin sangat berperan penting? Sebab kalau hanya G2G, makanya hanya antara pemerintah dan pemerintah, apa yang bisa dilakukan hanya
skopnya hanya di bidang kebijakan atau studi banding satu sama lain ataupun ya hubungan antara G2G. Tetapi kalau Kadin sebagai pelaku dunia usaha melakukan hubungan langsung, maka itu akan tercipta suatu hubungan yang akan continue terus menerus. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan yaitu kita menghubungi antara sekolah dengan sekolah ya untuk di bidang pendidikan. Ya, salah satu sekolah internasional di Kota Kupang yang yaitu ESCS Excellent Spirit Christian School telah melakukan kerjasama dengan salah satu sekolah di Darwin ya, dan juga mereka sudah melakukan komunikasi, bahkan ada namanya joint class. Mereka punya kelas bersama dengan menggunakan teknologi sekarang Zoom ya, mereka sudah mulai kenal, punya teman di Australia, kelas-kelas yang ada di sekolah, mereka mulai bicara di kelas, ada waktu 1-2 jam mereka ngobrol, kenalan, saya namanya ini, mereka itu sudah dihubungan di beberapa kali, dan itu mereka belajar bahasa Inggris, sebaliknya dari sana, dari Australia mereka belajar bahasa Indonesia. Baik, ini menjadi salah satu langkah konkret ya yang sudah dilakukan dari Kadin seperti itu agar tidak menimbulkan sekedar wacana begitu ya Pak Bobi, tetapi menghasilkan program nyata terkait dengan kerjasama ini. Baik, betul sekali. Baik, Pak Bobi, dampak dari kerjasama ini sendiri terhadap peningkatan investasi, ekonomi, dan juga peluang kerja bagi masyarakat NTT ini apa sebenarnya? Wah, ada sekali jelas. Ini salah satunya yang kita sudah sign dan sudah dikerjakan adalah kerjasama Kadin Institute. Kadin NTT Institute ya, kami di Kadin membentuk satu institut khusus untuk membidangi sumber daya manusia ya, itu kerjasama dengan Alana Kay College atau AKC Australia Darwin ya. Itu adalah the largest private education provider expert service ya, yang telah memenangkan 6 awards winner setiap tahun, yaitu Alana Kay ya. Alana Kay ini ya adalah pendidikan swasta export service. Jadi kita itu melakukan kerjasama di mana Alana telah membuat pelatihan kursus bahasa Inggris dan juga training center ya, yaitu di bidang building, construction, hospitality ya, teacher education, TOT ya, itu sudah dengan beberapa sekolah-sekolah yang kami arahkan di Kota Kupang ya, melalui Kadin, yaitu pertama dengan UCB Universitas Citra Bangsa, juga dengan Stikes Maranatha, dengan ITAF, dengan Unwira. Itu masing-masing bidangnya beda-beda ya, di construction, di community service, teacher education, ada juga dengan SMKN 2, Pathway to Building Construction, dan juga SMA 1. Itu. Nah, apa yang dilakukan ini kursus dan bersertifikat pelatihan itu, sehingga anak-anak ini setelah mereka training, mereka itu bisa bekerja dan mereka juga bisa belajar di Australia. Dengan mereka memegang sertifikasi ini, mereka bisa melanjutkan studinya di Australia, mereka dapat visa untuk pelajar, tapi mereka juga bisa dapat visa magang, bahkan mereka bisa dapat visa bekerja di Australia. Nah, ini yang sedang dilakukan ya, dan sudah 1 tahun kira-kira sign-nya, terus sudah tereksekusi, mereka sedang melakukan kurs, mungkin sudah ada 6 bulan ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah kirim beberapa anak-anak untuk bekerja di Australia. Baik. Seperti yang kami Kadin Institute sudah lakukan dengan program dengan Jerman, dengan Eropa Timur. Ini memang satu komitmen Kadin untuk mendorong SDM kita bisa bersaing internasional, dan mereka, anak-anak muda ini, mereka belajar pengalaman di luar negeri. Baik, menariknya Pak Bobi ya,
siswa-siswi pelajar ini kebanyakan dari Kota Kupang begitu ya. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah di NTT lainnya? Apakah bisa diakomodir juga untuk bisa membangun kerjasama dalam dunia pendidikan seperti itu, Pak Bobi? Ya, sangat bisa, sangat bisa. Jadi saat ini memang karena ini pertama kita concernnya di Kota Kupang karena Baik. mudah dan mereka datang. Tetapi ada dua hal. Pertama memang kalau gampang anak-anak dari Flores, dari ND, dari Momere yang mau mereka bisa ikut di sekolah kita di Kota Kupang yang tadi saya sudah sampaikan ada 7 sekolah yang sudah bekerja sama mulai dari perguruan tinggi sampai ke SMA, SMA 1, SMA 2 dan lain-lain. Nah, SMA 1 negeri dan SMKN 2. Nah, tetapi hari ini juga mungkin melalui radio ini RRI ya bisa disampaikan ke Christine bahwa saya pun bisa memfasilitasi langsung dengan sekolah-sekolah yang ada di ND atau Maumere atau di Flores. Kalau Anda berkenan bisa menghubungi kami Kadin, saya akan komunikasikan langsung dengan CEO dari Alana K ya, Mrs. Alana Anderson, dan juga bahkan ini bisa ikut untuk lakukan komunikasi langsung ya, dan mereka bisa ya tentu karena ini bisa kita komunikasi by Zoom dulu atau email, dan kita bisa sign MOU kalau sudah committed, maka dari sekolah yang ada di ND ataupun sekolah yang ada universitas yang ada di ND ataupun ada di Maumere atau di Flores itu bisa melakukan kurs pelatihan yang dipandu oleh mereka untuk mendapatkan sertifikasi dari mereka. Nah, kalau itu sudah, maka anak-anak yang kurs di situ sudah bisa dapat sertifikasi dan mereka bisa mengajukan kuliah ataupun magang ataupun bekerja di Australia. Baik, ini menjadi salah satu kabar gembira ya untuk adik-adik pelajar kita yang ingin terjun ke dunia pendidikan yang bisa langsung bekerja begitu ya, Pak Bobi? Betul sekali. Baik. Karena ini pelatihannya adalah ada beberapa bentuk berbeda-beda ya setiap sekolah sesuai dengan bidang masing-masing. Tetapi ini skills yang sangat dibutuhkan di Australia ya. Ada skills itu seperti hospitality ya, teacher education, building, construction, healthcare ya. Ini bidang-bidang yang dibutuhkan di Australia. Mereka butuh tenaga dari Indonesia. Baik. Begitu. Jadi ini dipersiapkan. Baik, terima kasih informasinya Pak Bobi dan juga penjelasannya pagi hari ini di Florata Pagi, Pak Bobi. Baik, terima kasih Kak Christine dan juga seluruh pemirsa radio RRI 1ND dimanapun berada. Saya yakin apa yang dilakukan Kadin ini, kami berkomitmen terus untuk bisa membangun manusia SDM NTT, mempersiapkan generasi muda kita, mempersiapkan untuk satu kebangkitan ekonomi NTT. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Baik, terima kasih. Salam kebangkitan ekonomi untuk Pak Bobi. Salam sehat dan sukses untuk kerjasamanya Kupang Darwin ya, yang tentu dapat membuka peluang baru bagi investasi, dunia usaha, dan juga memberikan dampak positif ya bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat NTT. Selamat pagi Pak Bobi. Thank you, Tuhan memberkati. Makasih. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain topik wawancara kita ya terkait dengan Kadin NTT